Bab 541, Kehilangan Kendali Situasi 2. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah mendengar perintah pemimpin mereka, kedua pria yang bepergian dengan kereta itu segera menyimpan barang-barang mereka yang menunjukkan hubungan mereka dengan keluarga Silva. Tak satu pun dari mereka mempertanyakan perintah Urban karena, selain orang yang bertanggung jawab di sini, baik Scott maupun Oscar memahami alasannya. Penyergapan yang kemudian mengakibatkan kematian Albert Stuart adalah sesuatu yang direncanakan oleh kepala keluarga Silva. Dan karena orang-orang ini mengetahuinya, meskipun mereka tidak punya alasan untuk percaya bahwa Minos akan mengetahui hal seperti itu, mereka tidak ingin mengambil risiko. Lagi pula, tentu saja seseorang dengan kecerdasan minimal akan berpikir bahwa mereka yang mendapat keuntungan dari kematian Albert akan menjadi tersangka yang baik. Akibatnya, jika Minos menganggap keluarga Silva sebagai pihak yang harus disalahkan atas apa yang terjadi pada Albert, pemuda ini mungkin tidak akan membantu mereka dalam penyelidikan ini. Sial, mungkin dia bisa mendapatkan informasi yang sangat mereka butuhkan, tapi dia bisa memilih untuk tidak mengatakan apa-apa atau bahkan lebih menghalangi mereka. Jadi, sepertinya pilihan terbaik bagi mereka bertiga adalah tidak membawa sekumpulan simbol keluarga Silva kemana-mana. Biasanya, simbol seperti itu ada pada pakaian, baju besi, benda, seperti pada contoh senjata, del. Tapi hal-hal seperti itu bisa dengan mudah disimpan atau disembunyikan. Dengan begitu, orang-orang ini tidak akan mempertaruhkan misinya hanya untuk hal semacam itu. Di sisi lain, tak satu pun dari ketiganya yang berniat bertindak melawan Minos di sana. Itu karena seorang pemuda yang belum pernah berkultivasi seumur hidupnya hingga beberapa tahun yang lalu tidak dapat menarik perhatian para raja spiritual ini. Dan bahkan jika Minos punya alasan untuk membalas dendam pada keluarga Silva, tidak satu pun dari orang-orang ini yang mengkhawatirkannya. Lagi pula, kemungkinan terjadinya hal seperti itu bisa diabaikan. Sedemikian rupa sehingga sang patriark sendiri bahkan tidak mencoba membunuh Stuart muda. Terlebih lagi, tidak seperti kelompok Sarah, yang terdiri dari orang-orang yang tidak mengetahui masa lalu ibu muda Stuart, keadaan berbeda terjadi pada ketiga bawahan keluarga Silva ini. Mereka tahu betul bahwa Minos adalah putra seorang kaisar spiritual, seseorang yang tidak boleh terprovokasi secara sembarangan. Mereka mengerti bahwa wanita itu tidak bisa bertindak melawan mereka karena peraturan gereja spiritual, tapi sialnya, siapa yang tahu apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu yang kehilangan anaknya. Pada saat gereja spiritual bertindak, mereka dan keluarga Silva mungkin sudah pergi dari dunia ini. Jadi, kecuali Minos menunjukkan niat untuk bertindak melawan keluarga tersebut, tidak satu pun dari ketiganya akan berpikir untuk mengaduk sarang lebah ini. Ayo, kota kering jaraknya kurang dari 10 km. Setelah menghilangkan simbol keluarga Silva, kelompok Urban akhirnya berada cukup dekat dengan tembok kota kering sehingga mereka semua dapat melihat kubah besar itu. Hal seperti itu tiba-tiba muncul di depan mereka, tepat setelah mereka mulai menuruni lereng kecil. Dataran hitam tidak sepenuhnya datar. Oleh karena itu, di berbagai titik di medan ini, terdapat ruang di mana bangunan tertentu dapat disembunyikan dari pengintaian oleh penghalang alami. Dan karena kota kering dibangun di kawasan dengan karakteristik tersebut ribuan tahun yang lalu, orang yang bepergian melalui darat hanya akan melihatnya jika jaraknya lebih dekat. Bagaimanapun, ketika ketiga orang ini melihat gambaran tak terduga di depan mereka, mereka semua mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Scott segera memberi sinyal agar binatang yang menarik kereta itu berhenti. Apa itu? Oscar bertanya dengan suara rendah sambil melihat kubah megah itu, yang menutupi ruang yang sangat luas. Dan saat dia semakin memperhatikannya, pria berotot ini tidak butuh waktu lama untuk melihat potongan tembok besar yang ada di sekitar area itu. Itu. Dari mana anak itu mendapatkan kristal untuk membayar pembangunan benda seperti itu? Urban bertanya-tanya ketika dia melihat ke depan tempat itu dan mulai menyebarkan kesadaran spiritualnya ke sana. Namun saat dia dan dua rekan penyelidiknya melakukannya, ekspresi mereka bertiga perlahan-lahan menjadi semakin gelap. Pada saat yang sama, ekspresi khawatir terlihat di mata mereka. Itu tidak benar. Scott berteriak tak percaya saat dia merasakan fluktuasi kuat dari susunan kelas 2 tingkat menengah di kubah itu. Hampir bersamaan, Oscar benar-benar tegang dengan informasi yang baru saja mereka dapatkan. Dia kemudian mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan suara keras, "Ini adalah penghalang kelas 2 tingkat menengah.
Bagaimana tempat seperti kota kering bisa memiliki benda seperti itu? Sial, kota ini tidak sama seperti dulu, kawan. Urban berteriak dengan gelisah ketika dia mulai melihat sekeliling mereka. Ayo segera kembali ke markas. Mendengar ini, Scott perlahan-lahan mencoba mendapatkan kembali kejelasannya sambil mencoba mengarahkan binatang buas dari kereta itu ke arah timur dataran hitam. Ketiganya tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan di lokasi ini, karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyerang tempat yang memiliki perlindungan seperti itu. Dalam hal ini, hanya ada satu pilihan tersisa bagi mereka. Melarikan diri, dan ketika kelompok mereka mulai bergerak, Urban berkata dengan nada ngeri. Keluarga perlu mengetahui informasi ini sesegera mungkin, atau kita. Namun, tiba-tiba dia dan Oscar, dua orang terkuat, melihat pada saat yang sama ke arah dinding itu, sementara pupil mereka berkontraksi dan jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Scott, lari, musuh sudah merasakan kehadiran kita. Urban berkata dengan gelisah, merasakan gejolak spiritual lebih dari 40 orang. Kotoran, tidak bisakah kita menangani ini? Raja spiritual berambut merah bertanya dengan kagum, karena dia belum merasakan gejolak spiritual ini. Mereka hanyalah jenderal spiritual, tapi kita tidak tahu apakah mereka punya cadangan. Urban kemudian menoleh ke belakang sekali lagi saat kereta mereka mulai berjalan. Dia kemudian merasakan getaran di punggungnya, seolah-olah dia meramalkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Oscar, Scott, ayo berpisah. Siapapun yang punya kesempatan, kirimkan pesan ke keluarga. Kalau tidak, kita mungkin tidak akan pernah punya kesempatan itu. Urban berkata dengan kagum. Namun, tak lama setelah mengatakan ini, para prajurit yang berlari menuju kelompok mereka akhirnya muncul di tempat itu, datang dari samping dan belakang gerbong mereka. Berhenti segera, suara laki-laki terdengar di seluruh medan saat kedua belah pihak berlari. Kamu memasuki wilayah kota kering. Menyerah atau mati. Tapi setelah mendengar hal seperti itu, ketiga orang itu tidak berhenti untuk berbicara atau hal lain seperti itu. Mereka sudah siap untuk bertindak dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Sementara itu, sersan level 45 ini terus berlari mengejar gerbong itu, bersama banyak rekannya. Namun, tidak seperti yang terjadi beberapa kali baru-baru ini, kelompok prajurit dari tentara dataran hitam ini tidak melihat pihak musuh menyerah. Apa yang mereka lihat adalah ketiga orang itu mulai berlari ke arah berlawanan, bahkan tidak ragu-ragu. Dia kemudian membuat ekspresi serius dan berkata, baiklah, mereka memilih kematian. Prajurit, bertarung. Dia berteriak dengan seluruh kekuatannya secara bersamaan saat dia mulai mengayunkan palu perang besar ke udara. Setelah mendengar ini, segera, masing-masing orang dari kelompok prajurit itu mulai mengaktifkan teknik pertempuran mereka, siap bertarung demi kebaikan dataran hitam. 15 dari kita akan mengejar pria berotot di level 52, 12 lainnya setelah si rambut merah, dan sisanya akan mengejar pria paruh baya itu. Demikian kata pemimpin rombongan tentara itu sampai dia berhenti mengayunkan palu sambil melemparkannya ke udara. Kekuatan, palu kekacauan, langkah petir, ... Dalam sekejap mata, para prajurit terbagi menjadi 3 kelompok. Kemudian, mereka mulai mengejar ketiga raja spiritual keluarga Silva ke arah yang berbeda. Saat mereka bergerak ke selatan, tenggara dan timur kota kering, masing-masing orang tersebut sudah menggunakan teknik pergerakannya masing-masing. Di saat yang sama, mereka mencoba menjatuhkan musuh dengan serangan yang kuat. Itu adalah pengejaran yang hanya bisa berakhir dengan kematian ketiga orang itu, atau dataran hitam akan berada dalam masalah serius. Ledakan. Keempat orang itu secara bersamaan menggunakan perisai tingkat rendah tingkat 2 untuk meredam kejatuhan mereka saat mereka mendarat di 4 titik berbeda di sekitar tempat raja spiritual itu berlari. Sebelumnya, mereka telah berbicara satu sama lain, merencanakan serangan ini. Itu terdiri dari sekelompok umpan yang dilempar oleh prajurit lainnya untuk menahan lawan. Pada saat yang sama, yang lain mempersiapkan diri, sama seperti mereka telah mencoba melawan Minos dalam latihan militer. Dan untuk itu, sejumlah prajurit dari pasukan muda Stuart memiliki alat pelindung, seperti pada contoh perisai dan susunan, yang pada dasarnya berfungsi sebagai umpan untuk bertindak seperti dalam situasi ini. Keempat orang ini telah melindungi diri mereka sendiri dengan perisai mereka sebelum terlempar ke udara oleh serangan rekan mereka. Setelah kejadian seperti itu, hanya dalam sepersekian detik, mereka telah mencapai sekitar target itu, siap bertindak sebagai umpan. Pembentukan.
Salah satu anggota kelompok umpan itu berkata dengan keras ketika dia akhirnya menenangkan diri dari kejatuhan sebelumnya dan berjaga-jaga terhadap raja spiritual itu. Segera setelah mendengar ini, para prajurit lainnya meletakkan perisai mereka di depan mereka dan mulai mengaktifkan teknik utama mereka. Perisai baja, rantai penekan. Saat mereka melakukannya, teknik spiritual serupa mulai terbentuk di tempat itu, di mana Scott masih berusaha melarikan diri. Teknik seperti itu memiliki dua efek penting bagi siapapun yang bergerak melalui wilayah dataran hitam tersebut. Pertama, perisai keempat individu itu tiba-tiba mulai membesar, dengan bagian merah semi-transparan terbentuk di sisinya. Kedua, rantai biru mulai terbentuk di udara di atas masing-masing prajurit itu, mulai berlari ke arah Scott. Menyedihkan, Scott berteriak keras, menyadari semua yang telah terjadi. Dia tidak menyangka musuh-musuhnya mempunyai strategi yang begitu berani untuk menahannya di tempat ini. Lagi pula, meskipun kelompok yang terdiri dari 12 orang dengan keterampilan para prajurit ini cukup menakutkan, hal yang sama tidak berlaku untuk mereka yang berempat saja. Orang-orang fanatik itu tidak keberatan mengorbankan diri mereka sendiri hanya agar aku tidak melarikan diri. Dia berpikir dengan marah, merasa agak rentan meskipun keempat prajurit itu mengalami kerugian sementara. Pada saat itu, ketika dia memikirkan hal ini, rantai biru mulai mendekatinya seperti ular untuk mencari mangsanya. Dan meskipun dia masih berlari saat ini, kecepatan teknik ini jauh lebih unggul daripada kecepatan raja spiritual ini. Akibatnya, tidak butuh waktu lama, dan tak lama. Kemudian 4 rantai mendekati pergelangan tangan dan tumit Scott. Kekuatan, saat rantai pertama mencoba menjebak pergelangan tangan kiri pria ini, dia segera menggunakan teknik serangannya untuk melawan hal seperti itu. Namun, meski tidak sulit baginya untuk menghentikan serangan seperti itu dari satu rantai, 3 orang lainnya berlari menuju titik berbeda di tubuhnya. Karena itu, pria ini akhirnya terpaksa berhenti berlari untuk menghindar dan melakukan serangan balik semua serangan-serangan ini. Jika kamu ingin mengorbankan dirimu sendiri, tidak apa-apa. Dia berkata dengan lantang, penuh kebencian terhadap keempat orang ini. Dia tidak bisa terus berlari bebas karena keempat lawan ini, jadi dia hanya harus melenyapkan mereka dan melanjutkan misinya. Tentu saja, hal seperti itu tidak ideal, tapi itulah yang tersedia bagi raja spiritual ini. Segera setelah memutuskan bagaimana dia akan menangani keempat orang ini, Scott mengaktifkan teknik serangannya, menyebabkan sejumlah besar bilah kecil meledak, muncul di udara, benda-benda yang sangat mirip dengan daun-daun kecil. Daun seperti itu benar-benar merah dan sisi-sisinya cukup tajam, bahkan mampu memotong artefak tingkat rendah tingkat 2. 1001 bilah. Astaga, astaga, mati, kekuatan, ledakan. Namun, bertentangan dengan apa yang dia perkirakan akan terjadi, teknik dahsyatnya tidak berhasil menangkal rantai tersebut atau menghabisi keempat lawan secara bersamaan. Sebaliknya, akhirnya, orang-orang lain yang tertinggal sebelumnya telah bertindak. Tujuan dari keempat umpan ini hanya untuk menahan lawan, namun orang-orang ini tidak pernah berniat mengorbankan diri untuk melakukannya. Faktanya, tujuan mereka hanya satu, menghentikan Scott untuk terus berlari. Dengan melakukan hal seperti itu, 8 bala bantuan mereka akhirnya bisa bertindak melawan lawan seperti itu. Mereka dapat mempertahankan posisi keempat umpan dengan menggunakan serangan jarak jauh, karena umpan tidak akan mengubah posisi sehingga memudahkan pekerjaan tersebut. Namun, di sisi lain, ketika Scott mencoba melenyapkan keempat prajurit itu, orang-orang lain yang tidak berada di sana untuk melindungi umpan melancarkan serangan mereka sendiri ke arah raja spiritual ini, berniat untuk membunuhnya. Lautan tombak. Tiba-tiba, ribuan tombak biru mulai terbentuk di langit di atas area tersebut, lalu terbang menuju Scott. Akhirnya, jeritan kesakitan pertama dari pertempuran ini bergema di seluruh medan perang saat Scott merasakan darahnya sendiri, yang dengan cepat mulai menetes dari sudut bibirnya. Saat Scott dan beberapa tentara Black Plain Army melakukan pertempuran brutal dan berdarah, suara alarm sekali lagi bergema di seluruh pos utama tentara di Kota Kering. Pada saat para prajurit yang berjaga di menara pertahanan Kota Kering menyadari bahwa sekelompok besar tentara telah memulai pengejaran di luar kubah, mereka telah mengaktifkan alarm. Akibatnya, banyak tentara sudah berada di depan rumah muda Stuart, menunggu untuk bertindak. Ruth dan Abby sudah ada di samping Minos, sedangkan 2 wanita yang datang bersama Edward dari Alamanda juga ada di dekatnya. Tak satu pun dari mereka yang merupakan bagian dari tentara,
Tetapi sebagai orang-orang berpangkat tinggi, mereka memiliki indera yang luar biasa, sesuatu yang memungkinkan mereka untuk merasakan gangguan di sekitar mereka. Dan karena mereka tidak jauh dari rumah Minos ketika alarm berbunyi, mereka tidak lambat mendekati tempat ini karena penasaran. Bagaimanapun, saat banyak orang membicarakan kejadian ini, seorang prajurit dari menara pertahanan akhirnya mengatakannya dengan lantang kepada Minos. Tuan muda, sekelompok sekitar 40 tentara dari pos timur, baru saja mulai mengejar 3 orang. Dia berkata dengan nada gelisah, merasa sangat khawatir. Tentara telah bertindak beberapa kali melawan musuh, tetapi belum pernah tentara harus mengejar lawan. Karena itu prajurit ini cukup ketakutan mengingat apa yang bisa terjadi mulai sekarang. Dan sama seperti dia, semua prajurit yang mendengar informasi tersebut langsung bersemangat untuk bertindak, dengan ekspresi gelap di wajah mereka. Dan hal yang sama juga terjadi pada Stuart muda. Saat ini, alisnya berkerut sementara rahangnya terkatup rapat. Hal ini menjadi semakin sering terjadi. Jadi dia berpikir pada dirinya sendiri secara bersamaan ketika keheningan di tempat itu menjadi semakin menakutkan. Sepertinya aku kehilangan kendali atas situasi ini. Dia kemudian menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara keras. Kalian semua, untuk mengejar ketiga lawan ini, kami akan dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 50 orang. Jadi, hanya 150 orang terkuat yang boleh tinggal di sini. Sisanya kembali ke posmu, dia kemudian berhenti sejenak dan melihat ke arah Abi. Beri perintah agar semua pos masuk dan keluar ditutup. Tidak ada orang lain yang akan masuk atau meninggalkan kota kering sampai kita memahami apa yang terjadi. Oke, setelah mendengar jawaban pacarnya dan melihat pacarnya akan menyelesaikan masalah ini, dia mengangguk ke arah Ruth, memberi isyarat agar dia kembali ke urusannya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke tentaranya dan memandang mereka dengan penuh arti. Ayo, kita akan berperang. Sementara 3 kelompok yang berada di kota kering berlari menuju targetnya masing-masing, pada saat ini, salah satu raja spiritual keluarga Silva sedang berada di saat-saat terakhir pertarungannya. Setelah hampir 30 menit Urban memberi perintah agar kelompoknya berpencar dan melarikan diri, Scott sempat berlari beberapa saat, setelah menempuh jarak beberapa kilometer dari kota kering. Namun, setelah masuk ke dalam rencana kelompok musuh, pria ini tidak lagi menemukan ruang untuk lari. Yang tersisa baginya hanyalah bertarung dengan segala yang dimilikinya, berharap bisa bertahan untuk menyelesaikan misi yang dilewati Urban. Dan karena itu, selama beberapa menit terakhir, dia bertarung dalam pertarungan berdarah melawan 12 lawannya, menggunakan masing-masing kemampuannya agar tidak terjatuh. Kadang-kadang dalam pertarungan, dia menggunakan artefak pertahanan seperti baju besi yang dia kenakan, perisai dengan peringkat yang sama, dan bahkan susunan pertahanan. Namun, kekuatan kelompok tentara yang berhasil mengelilinginya secara signifikan lebih unggul daripada kekuatan pertahanan item tersebut. Karena itu, setelah menahan serangan pertama dari lawannya, pria berambut merah ini telah kehilangan banyak kekuatan pertahanan item ini. Di sisi lain, bahkan sebelum menggunakan sumber daya tersebut, dia telah menderita beberapa luka parah, karena dia terkejut sebelumnya. Selama upaya untuk melenyapkan 4 orang yang pada awalnya mendekatinya, raja spiritual ini telah menderita karena jebakan musuh yang kuat. Dia harus menghadapi sebagian besar serangan yang dikirimkan kepadanya, sesuatu yang menghabiskan cukup banyak energi dan energinya, cadangan kesehatan. Akhirnya, setelah melalui semua ini, Scott mengalami beberapa luka yang sangat parah, dengan luka dalam di sana-sini, dan mengeluarkan banyak darah. Namun meski hampir separuh kepalanya berlumuran darah dan kotoran, siapapun yang berada di tempat itu bisa melihat pucatnya pipi pria itu, yang kini seputih kertas. Dia berkeringat dingin saat ini, karena dia merasa bahwa dia tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran yang sulit ini lebih lama lagi. Sial, apakah aku akan mati di sini? Dia gemetar kesakitan dan kesedihan saat memikirkan hal ini dan merasakan kendali atas tubuhnya sendiri berkurang dalam sekejap. Pada titik ini, penglihatannya sudah sebagian menjadi gelap, hingga dia bahkan tidak bisa melihat berapa banyak lawan yang berdiri di tempat itu. Tapi jika dia berhasil, yang dia lihat hanyalah 9 orang yang mengenakan seragam serupa, yang terus mengaktifkan teknik mereka, tapi sudah sangat lelah. Cedera mereka tidak separah Scott. Namun, meski begitu, mereka terluka parah, dan jika mereka tidak meminum pil atau mencari pertolongan medis dalam beberapa jam ke depan, mereka bisa kehilangan vitalitas atau bahkan mati.
Adapun 3 individu lainnya dari kelompok tentara ini, ketiganya masih hidup tetapi telah ditarik keluar dari pertarungan setelah pingsan atau kehilangan bagian tubuh mereka. Melawan Raja Spiritual level 51 masih tidak mudah bagi para prajurit ini, terutama mengingat banyaknya cara defensif Scott. Oleh karena itu, para prajurit ini telah berjuang untuk menghancurkan pertahanannya dan, pada saat yang sama, menghadapi serangan yang sesekali terjadi. Bagaimanapun, pada saat itu, ketika Scott memikirkan tentang kematiannya yang akan segera terjadi, prajurit terkuat di tempat itu menciptakan sebuah tombak hitam yang seluruhnya terbuat dari energi spiritualnya. Tombak tersebut panjangnya sekitar 2 meter, terbentuk di depan tempat prajurit itu berada. Ketika benda seperti itu muncul di hadapannya, prajurit ini segera memberi isyarat dengan jari salah satu tangannya, membuat tombak hitam itu bergerak di udara. Ia dengan cepat terbang menuju sasarannya dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga dapat membuat semua orang di tempat itu mendengar suara pergerakan senjata ini. Akhirnya, tombak hitam yang dikirim sebelumnya melewati dada Scott tanpa perlawanan, tepat di tempat jantung manusia biasanya ditemukan. Gumam Scott dalam kebingungan ketika dia merasakan tekanan kuat di dadanya, bersamaan dengan rasa sakit yang mendalam dan rasa darah yang lebih kuat di mulutnya. Dia kemudian melihat ke dadanya sebentar dan melihat tombak itu menembus sebagian tubuhnya. Saat dia melakukannya, dia menggigil sejenak. Dia kemudian mencoba melihat ke arah di mana prajurit sebelumnya berdiri, dari mana dia bisa melihat beberapa bayangan mencapai tempat itu. Sayangnya baginya, ini adalah akhir hidupnya. Setelah melihat bayangan bala bantuan yang akan tiba di medan perang ini, Scott jatuh ke dalam kegelapan kematian, kehilangan kesadaran dan mati tak lama setelah itu. Saat dia melihat tubuh Scott jatuh perlahan ke tanah, pemimpin kelompok 12 tentara ini akhirnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, kakinya gemetar sebelum akhirnya dia berlutut di tanah, bernapas dengan tergesa-gesa. Ini sudah berakhir, dia berkata dengan suara rendah, merasa sangat lelah, sangat sedih dengan banyak lukanya. Segera setelah itu, kurang dari 1 menit setelah kekalahan Scott, 50 tentara muncul di medan perang itu. Kelompok yang diperintahkan Minos sebelumnya telah meninggalkan kota kering tak lama setelah Urban memberi perintah kepada kedua temannya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi para prajurit tersebut untuk mengikuti banyak petunjuk yang tertinggal dan mencapai lokasi tersebut. Seorang kultivator level 51, salah satu tentara yang baru tiba di tempat itu berkata, memperhatikan sisa kekuatan di mayat Scott. Scott telah meninggal, dan jiwanya telah hilang. Namun, masih ada cara untuk mengetahui level orang yang sudah meninggal, atau sebagai ganti mayat. Bagaimanapun juga, energi spiritual secara permanen mengubah tubuh para kultivator, dan sebagian di antaranya akan disimpan dalam bentuk fisik. Akibatnya, bahkan setelah kematian, bahkan tanpa jiwa yang menempati jenazah, tubuh seorang kultivator masih memiliki energi yang dapat dirasakan dan dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pemilik jenazah sebelum kematian. Dan setelah menyadari hal ini, beberapa dari 50 tentara tersebut segera mulai berbicara dengan orang-orang yang pernah bertempur di tempat ini dan masih sadar. Beberapa dari 50 tentara ini segera mulai menjaga daerah sekitarnya, sementara yang lain memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang yang paling terluka. Akhirnya, seseorang dengan cepat berlari menuju mayat itu untuk memeriksa barang-barang milik Scott. Dengan melakukan itu, prajurit ini segera menyelidiki semua barang di cincin spasial mendiang Scott hingga dia menemukan beberapa benda yang memiliki simbol yang sama dengan elang perak. Anggota keluarga Silva, dia berkata dengan lantang agar semua orang di sana mendengarnya. Pada saat yang sama ketika kelompok yang terdiri lebih dari 60 tentara itu berada di tempat Scott terjatuh, pertarungan di tengah pengejaran sedang terjadi saat ini di bagian lain dataran hitam. Di lokasi seperti itu, 15 tentara-tentara dataran hitam sedang mengejar dan melawan Raja Spiritual level 52, seorang pria jangkung dan berotot. Itu tadi Oscar. Oscar telah berlari sejauh yang dia bisa menuju tenggara kota kering setelah melarikan diri, menggunakan kemampuan fisiknya untuk menghindari sebagian besar upaya pengejarnya. Pria ini memiliki kemampuan bawaan yang baik yang memberinya kekuatan fisik, kecepatan, melebihi apa yang dimiliki orang-orang setingkatnya. Karena itu, tidak seperti Scott, yang gagal begitu cepat, Oscar hampir tidak mengalami cedera sepanjang waktu yang telah berlalu. Sebaliknya,
hanya mengeluarkan sebagian energinya untuk berlari dan menghindari serangan lawannya, menyerang sesedikit mungkin. Namun meskipun dia menghindari pertempuran dengan 15 tentara itu, musuh-musuhnya bertarung dengan sekuat tenaga, membuat hidup pria ini menjadi sesulit mungkin. Mereka tahu jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kedua belah pihak akan kehabisan energi. Tapi itu akan terjadi pada mereka terlebih dahulu, para kultivator tingkat terendah di tempat ini. Akibatnya, target yang sangat ingin mereka cegah agar tidak meninggalkan dataran hitam mungkin memiliki kesempatan untuk meninggalkan mereka dan mungkin berhasil melarikan diri. Tapi mereka tidak bisa membiarkan hal seperti itu. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, para prajurit ini mengambil risiko yang semakin besar, karena mereka menggunakan cadangan energi yang semakin besar untuk menyerang musuh tersebut. Astaga, astaga! Pukulan pedang yang dahsyat membelah udara di bagian dataran hitam yang dilewati oleh kelompok yang mengejar Oscar. Dari 15 prajurit dalam kelompok ini, lebih dari setengahnya berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan raja spiritual itu dengan melancarkan serangan ke arah pelarian pria itu. Sementara itu, sisanya terus menekan lawan tersebut dalam upaya membuatnya berhenti berlari. Namun, individu ini menahan bagian impulsif dari dirinya sebanyak mungkin saat dia mencoba menghindari dan melawan pukulan yang datang ke arahnya. Dia memahami bahwa tinggal di tempat ini dan bertarung adalah cara tercepat untuk gagal dalam misinya melaporkan perubahan yang terjadi di dataran hitam kepada keluarga Silva. Dan sebagai bawahan setia pada kekuatan ini, pria ini tidak bisa membiarkan kematiannya terjadi sebelum dia mencapai hal ini. Dia tahu betul bahwa keluarganya berselisih dengan Minos, dan meskipun pemuda ini tidak tahu apa-apa, mereka tidak bisa mengambil risiko. Sekarang dataran hitam memiliki kekuasaan, hanya masalah waktu sebelum konflik antara organisasi di belakang orang ini dan pasukan lokal dimulai. Lagi pula, tempat ini memiliki hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, yang tidak diragukan lagi akan mendorong kekuatan regional yang lebih besar untuk mengambil alih tempat ini, khususnya rumah Silva, dan meskipun dia tidak yakin apakah Minos adalah pemimpin sebenarnya dari kota itu, yang bertanggung jawab atas perubahan ini, dia curiga bahwa pemuda ini terlibat, meskipun dia hanyalah boneka. Akibatnya, selalu ada risiko bahwa pemuda ini akan menggunakan kekuatan pengaruhnya untuk merugikan keluarga Silva. Oleh karena itu, Oscar mau tidak mau menyampaikan pesan tersebut kepada atasannya agar mereka memahami bahaya yang mengintai. Jenderal spiritual itu sangat kuat. Mereka hampir sama baiknya dengan para bangsawan yang levelnya sama dengan mereka. Jadi pria berotot ini berpikir sendiri ketika dia merasakan kekuatan jahat dari teknik yang digunakan oleh lawan-lawannya. Pada saat itu, beberapa bila udara datang ke arahnya, sementara ledakan api merah mulai menutupi area pelarian yang dimilikinya. Melihat ini, pria ini melompat mundur, tubuhnya sedikit condong, berhasil menghindari pedang itu. Namun, untuk pertama kalinya dalam 40 menit terakhir, ia dicegah untuk bisa terus berlari. Dia bisa merasakan api merah yang menghalangi jalannya sangat mengancam. Kecuali dia rela mengorbankan banyak energinya, niscaya dia harus banyak menderita untuk mengatasi hal seperti itu. Karena itu, pria ini dengan cepat mencoba menggunakan rencana alternatif, mundur beberapa langkah dan mengirimkan serangkaian pukulan ke arah beberapa orang dan api itu. Dia tidak ingin melawan orang-orang ini secara langsung, tapi dia perlu mendorong mereka menjauh beberapa saat sementara dia punya ruang untuk melarikan diri lagi. Mimpi fana, angin badai. Dia mengaktifkan dua teknik spiritualnya, yang satu berfokus pada kekuatan mental dan yang lainnya mampu menghasilkan arus angin yang kuat yang mampu memotong targetnya dan menghambat pergerakan mereka. Segera setelah melakukan hal ini, tekanan atmosfer di tempat itu menurun drastis, hingga akhirnya angin kencang mulai muncul. Sementara itu terjadi, 5 orang yang dia gunakan teknik mentalnya mulai menyadari bahwa penglihatan mereka menjadi kabur. Sial, orang ini mencoba membuat kita pingsan agar dia bisa kabur. Salah satu prajurit terkuat di kelompok itu mengatakan ini dengan lantang, merasakan kelima temannya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tidak hanya energi spiritual di tubuh mereka menjadi tidak stabil, tetapi tubuh mereka juga mulai bergetar hebat saat mata mereka berputar ke belakang. Aktifkan teknik pertahananmu. Dia berteriak lagi sambil berbicara dengan 9 rekan satu timnya yang lain. Adapun kelima prajurit tersebut, karena tidak satupun dari mereka memiliki teknik yang berfokus pada pikiran, akan sulit bagi mereka untuk menyelesaikan kemalangan ini dengan cepat, terutama karena mereka sudah berada di bawah pengaruh teknik tersebut.
Hanya ada dua cara efektif untuk melindungi diri dari serangan semacam itu. Salah satunya adalah memiliki teknik mental yang cukup kuat agar para kultivator ini dapat dilindungi. Yang lainnya adalah individu tersebut harus mengaktifkan semua pertahanannya dan tidak memiliki kultivasi yang jauh lebih rendah daripada orang yang menyerangnya dengan teknik seperti itu. Kalau tidak, target teknik mental hanya bisa menerima serangan seperti itu dan mencoba menghadapinya. Bagaimanapun, ketika para prajurit ini mencoba melindungi diri mereka sendiri, mereka akhirnya melihat angin kencang membuka jalan di tengah api merah, yang melaluinya, tepat setelah itu, Oscar mulai berlari. "Sial, ayo kita kejar dia," salah satu dari 10 tentara itu berteriak dengan marah ketika dia melihat sejenak kelima orang itu dan kemudian mulai berlari sekali lagi. Tak satu pun dari mereka ingin meninggalkan rekan-rekannya, tapi itulah satu-satunya alternatif di sini. Selama mereka melanjutkan, setidaknya mereka bisa menghalangi lawan dan menjaga jarak darinya. Di sisi lain, para prajurit yang berada di bawah pengaruh teknik mental sebelumnya mungkin tidak akan terkena risiko hanya dengan tetap berada di lokasi ini. Dan mereka juga tidak dapat menghilangkan hasil seperti itu dalam waktu singkat hanya dengan bantuan para pembudidaya lainnya. Jadi, begitu pria itu mengucapkan kata-kata terakhir itu, mereka semua menghilang dari sana, menuju ke tempat Oscar berlari. Beberapa menit setelah aksi Oscar sebelumnya, rombongan yang terdiri dari 50 tentara akhirnya sampai di tempat di mana 5 tentara sedang berjuang di darat. Melihat hal tersebut, Minos yang memimpin tim ini mengerutkan kening dan mendekati kelima orang tersebut. Teknik mental. Meskipun Raja Spiritual dapat menggunakan hingga 6 teknik dan teknik mental umumnya dipilih sebagai teknik ke-6 untuk dipelajari, hal ini tidak terjadi sesering yang diharapkan. Akibatnya, tidak mengherankan jika Raja Spiritual tidak memiliki teknik seperti itu, terutama di wilayah utara benua tengah, di mana persaingannya sangat sedikit. Faktanya, sejumlah besar orang-orang ini tidak menggunakan teknik tersebut. Sebaliknya, beberapa lebih suka memiliki lebih dari satu teknik serangan atau pertahanan. Yang lain memilih untuk memiliki teknik dukungan, yang dapat membantu dalam situasi berbeda. Oleh karena itu, Stuart muda bertanya pada dirinya sendiri dengan ragu tentang hal seperti itu, melihat situasi kelima orang itu. Dan segera setelah menyadari penderitaan mereka, pemuda ini mengaktifkan teknik pendukungnya, Devouring Art, di tempat di mana para prajurit itu terjatuh. Dia tidak dapat melindungi orang-orang ini dari serangan mental yang telah mereka derita, karena dia tidak memiliki teknik mental. Tapi dia bisa menghentikan serangan mental yang tersisa. Lagi pula, serangan spiritual apapun akan bergantung pada energi, dan dia bisa menyerap hal seperti itu melalui seni melahapnya. Benar, setelah beberapa detik, kelima tentara itu berhenti mengejang, hampir bersamaan, ketika Stuart muda memerintahkan 50 orang lainnya. "Kalian bertiga akan membawa 5 orang ini ke rumah sakit umum. Sisanya, ikuti aku, ayo kita temui musuh ini." Sementara kelompok Minos mengejar jejak yang ditinggalkan oleh 10 tentara yang mengejar Oscar, pengejaran lain sedang terjadi saat ini, di sebelah timur kota kering. Di area itu, lebih dari 15 tentara berlari mengejar Urban, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melupakan individu ini dan juga menyebabkan kerusakan pada Raja Spiritual ini. Setelah hampir 1 jam sejak perintah melarikan diri yang diberikannya, Urban berlari tanpa henti, menjadi anggota paling sukses dalam kelompok investigasi itu. Sejauh ini, dia adalah yang terkuat di antara individu-individu ini, meskipun masih berada di level 52. Dan mengingat pengalamannya yang luas dan kepercayaan diri pada nalurinya sendiri, pria ini telah menggunakan kemampuannya dengan baik untuk menangkis serangan dari tentara Black Plain Army dan meningkatkan jaraknya dari mereka, sedikit lebih banyak dari yang dicapai Oscar. Di sisi lain, lebih dari 15 tentara yang mengejarnya mengalami kesulitan. Bukan karena mereka menerima terlalu banyak pukulan dari lawannya. Namun, karena mereka baru saja berhasil menimbulkan kerusakan apapun pada Raja Spiritual ini, pada saat yang sama, mereka semakin melelahkan diri mereka sendiri. Orang ini kehabisan energi, tapi kita akan mendapat masalah sebelum dia kehabisan energi. Pemimpin tentara itu berpikir, dengan wajahnya semakin gelap. Dia kemudian mulai berbicara dengan rekan satu timnya. "Rencana B, mulai sekarang, kami akan melakukan hal berikut.